Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Deden Lukman Badruddin, Kepala SMP YPPSB Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan paparan mengenai best practice tentang optimalisasi prestasi sekolah di masa pandemi melalui program JOR atau JOR. Perlu kami perkenalkan profil sekolah kami SMP YPPSB berdiri tanggal 1 Juli 1991 sebagai sekolah khusus untuk putra-putri karyawan PT Kaltim Primakol. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, SMP YPPSB memiliki 769 siswa, 48 orang tenaga pendidik, dan 2 orang tenaga kependidikan. Alhamdulillah, SMP kami meraih akreditasi A atau unggul sejak tahun 1998 hingga saat ini dari Badan Akreditasi Nasional. Sekolah kami juga meraih sertifikat International Organization for Standardization atau ISO 9001-2015 sejak Agustus 2012 hingga saat ini. Sekolah kami juga telah berhasil meraih predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional tahun 2012 lalu. Permasalahan yang kami hadapi, utamanya di awal pandemi adalah yang pertama, berkurangnya prestasi siswa, guru, dan sekolah di masa pandemi. Yang kedua, menurunnya minat belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, tantangan dan tuntutan untuk sekolah agar tetap eksis dan bersaing di tengah persaingan yang ketat dengan banyaknya sekolah-sekolah lainnya yang berkualitas. Permasalahan pertama, berkurangnya prestasi siswa, guru, dan sekolah. Ini disebabkan yang pertama adalah karena berkurang bahkan hilangnya sejumlah event lomba dan juga kegiatan karena terkendala kondisi pandemi. Kemudian juga format lomba dan kegiatan dalam bentuk daring sehingga kurang maksimal untuk bisa mengeksplor potensi peserta lombanya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan potensi seperti eskul dan pelatihan keterampilan sempat lama vakum dan belum bisa tatap muka. Kemudian juga penyebab dari berkurangnya minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring ini diantaranya adalah faktor kebosanan dan rasa jenuh karena pola belajar yang monoton dan kurang interaksi. Kemudian juga sering terkendala hilang atau lemahnya jaringan internet yang digunakan. Dan juga banyaknya godaan lain untuk para siswa yang jauh lebih menarik bagi mereka, yaitu permainan game online dan juga bermain media sosial. Kemudian permasalahan ketiga adalah tantangan dan tuntutan untuk sekolah agar tetap eksis dan bersaing dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Ya, ini diantaranya disebabkan oleh tren penurunan minat bersekolah telah terjadi karena belum terlihatnya keunggulan sekolah. Yang kedua, mayoritas calon orang tua siswa menginginkan adanya program khusus keagamaan dan juga pendidikan karakter yang lebih kuat untuk putra-putrinya. Kemudian yang ketiga, makin banyaknya sekolah-sekolah baru yang mengancam keberadaan tanda petik sekolah-sekolah lama jika tidak menunjukkan kualitas dan keunggulannya. Lalu apa kira-kira solusinya?
Solusinya menurut kami adalah JOR. Apa JOR itu? Yang pertama, jargon. Kami di sekolah kami sejak awal pandemi, kami memiliki jargon yaitu SMP PPSB Sekolah Para Juara. O-nya ownership, menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian akan eksistensi sekolah. R-nya adalah reward, penghargaan bagi siapa saja yang mengharumkan nama sekolah. Bagaimana aplikasinya? Yang pertama, jargon. SMP YPPSB Sekolah Para Juara. Jargon ini harus terus diulang-ulang dalam berbagai acara dan kegiatan sehingga tertanam dalam mindset siswa, guru, orang tua, dan seluruh komponen sekolah. Repetisi, pengulang-ulangan itu sangat penting. Yang kedua, juara yang dimaksud adalah juara dalam segala hal, terutama prestasi akademik, non-akademik, maupun karakter. Jadi kami sangat berharap anak-anak didik kami bukan hanya juara dalam hal prestasi intelektual, namun juga mereka juara dari sisi lainnya. Juara dalam hal karakter. Menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, bersopan santun, hormat kepada gurunya, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian juara disesuaikan dengan potensi masing-masing, bukan hanya soal ranking atau juara lomba. Jadi ketika seorang anak tidak juara kelas, kami berusaha memotivasi dia untuk juara dari segi mungkin kepeduliannya kepada lingkungan, dari segi kedisiplinannya dalam belajar, dari segi kepatuhannya akan perintah gurunya. Kemudian penekanan utama adalah memaksimalkan proses dan tetap menjaga integritas, utamanya kesungguhan dan kejujuran. Kita terus ulang-ulang mengingatkan siswa-siswi kita bahwa jujur itu sangat penting. Kejujuran itu segalanya. Ya, apalah gunanya nilai yang bagus ketika diraih dari cara yang tidak jujur. Dan ini juga terus kita gaungkan kepada orang tua agar mereka juga sama, searah, selangkah dengan kita, menguatkan integritas pada diri anak-anak kita. Yang kedua, ownership, menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian akan eksistensi sekolah. Kami berusaha untuk menumbuhkan kesadaran kepada para siswa dan juga dewan guru akan pentingnya melecut prestasi sekolah yang akan berdampak pada stabilitas belajar dan dapur mereka. Ketika siswa kita makin berkurang karena tidak adanya keunggulan dari sekolah ini, maka itu akan mengancam dapur dari guru-gurunya. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama, sehingga guru-guru pun tanpa diminta, mereka turut serta bagaimana kemudian membuat sekolahnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih punya nilai untuk dijual kepada mereka yang berminat memasuki sekolah kami. Siswa dan dewan guru difasilitasi dan diberi peluang untuk mengembangkan ide serta kreasi programnya untuk menjadikan SMP PPSB benar-benar menjadi sekolah para juara. Kami sebagai kepala sekolah sangat terbuka dan memberi peluang sebesar-besarnya untuk warga sekolah, baik guru-guru maupun siswa-siswi kami, untuk mengikuti berbagai program pengembangan bakat minat
sekaligus lomba-lomba apapun yang akan mereka ikuti, selama itu selaras dengan program sekolah, kami sangat terbuka untuk itu. Kita support dari segi dana maupun sarana prasarana agar mereka meraih prestasi terbaik sesuai dengan bakat dan minat. Yang ketiga, komunikasi, koordinasi dan sinergi antara semua stakeholder sekolah untuk menyukseskan program-program sekolah kita. Kepala sekolah saja tidak akan mampu untuk memajukan sekolahnya. Guru-guru saja pun tidak akan cukup untuk bisa menjadikan sekolah makin unggul. Perlu ada kerjasama, sinergi antara semua stakeholder sekolah, mulai dari guru-gurunya, kepala sekolahnya, komitenya, maupun semua elemen yang terkait di dalamnya. Reward, penghargaan bagi siapa saja yang mengharumkan nama sekolah. Bahwa setiap prestasi harus diapresiasi dan mendapatkan penghargaan yang memotivasi. Apresiasi yang paling minimal adalah ucapan terima kasih atas prestasi yang diraih. Kesannya basa-basi, tapi ini penting sebagai bagian pengakuan kita sebagai kepala sekolah atas apapun yang dicapai oleh guru-guru kita maupun anak-anak didik kita. Jika kita diposisikan di posisi mereka, barangkali bukan uang yang paling mereka harapkan. Sekedar perhatian dan ucapan terima kasih saja itu pasti akan terasa berbeda oleh mereka. Nilai hadiah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan akan prestasi yang diraih. Ketika lomba itu berjenjang dengan peserta yang banyak, seleksinya pun ketat, pasti kami harus memberikan penghargaan yang lebih daripada lomba yang jauh lebih mudah untuk meraih prestasinya. Dan yang tidak kalah penting adalah publikasi atas prestasi yang diraih oleh warga sekolah. Ini penting sebagai penghargaan bagi mereka, sekaligus juga untuk memotivasi yang lain agar juga bisa bersemangat, meraih prestasi, bekerja lebih, berkarya lebih dari yang biasa saja. Dan ini publikasi ini sangat penting juga untuk personal branding sekolah kita. Bagaimana menjadi syiar akan keunggulan sekolah kita yang ujung-ujungnya tentu akan menguatkan kepercayaan publik akan sekolah kita. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah dengan COR tadi, ya, dengan COR yakni jargon, kemudian ownership dan juga reward yang berusaha kami laksanakan di sekolah kami, alhamdulillah SMP PPSB berubah. Ada 8 prestasi internasional yang kami raih selama pandemi ini. Ada 40 lebih prestasi tingkat nasional, 15 prestasi provinsi, dan 20 prestasi kabupaten selama pandemi sejak 2019 hingga 2021 ini. Kemudian kami juga berhasil mempertahankan akreditasi A serta juga ISO. Yang lebih penting lagi, kegiatan sekolah menjadi lebih dinamis, lebih inovatif, dan lebih hidup tentunya. Dengan demikian, citra sekolah kami semakin membaik. Itu ditunjukkan dengan animo pendaftar masuk sekolah makin meningkat. Dari yang sebelumnya kami khawatir, pendaftar makin menurun. Saat ini, realitanya di tahun ini, pendaftar kami bertambah. Bahkan kami harus menolak siswa karena keterbatasan kelas yang kami miliki. Mudah-mudahan best practice ini
menjadi pelajaran dan juga menambah wawasan untuk siapapun yang membutuhkannya, utamanya sekolah-sekolah yang ada, bagaimana kita bisa eksis dalam kondisi pandemi ini, bahkan bisa lebih meningkatkan kualitas sekolah kita dengan berbagai cara yang kita bisa, termasuk di sekolah kami dengan trik JOR ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryadi, jabatan Manajer Pendidikan sekaligus sebagai PLT Direktur di Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara, dikenal dengan YPPSB atau istilah lainnya adalah Prima School, memiliki 1 unit TK, 3 unit SD yaitu SD 1, 2, dan 3, kemudian 1 unit SMP. SMP saat ini sebagai kepala sekolahnya adalah Bapak Deden Lukman Badrudin, SAG. Selama kepemimpinan Bapak Deden Lukman Badrudin ini, kemajuan di SMP YPSB cukup signifikan. Yang pertama, mulai dari kreativitas dalam pendidikan karakter, kemudian kreativitas dalam proses pembelajaran yang berbasis multimedia atau sekarang ini menuju transisi digital. Cukup banyak prestasi yang sudah diraih baik oleh guru, murid maupun lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Forum Komunikasi Komite YPPSB, mewakili orang tua murid SMP YPPSB khususnya dan orang tua siswa YPPSB dari seluruh unit pada umumnya, mengucapkan apresiasi yang tinggi untuk guru-guru, manajemen dan staf dan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara yang berdedikasi dan komitmen yang tinggi untuk tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan juga tetap bisa membantu potensi-potensi siswa untuk tetap berprestasi dalam masa pandemi ini. Sampai saat ini SMP YPPSB sudah memenuhi harapan dari kami, orang tua, dalam pemenuhan pendidikan anak, baik dari pendidikan akademis maupun pengembangan potensi non-akademis dan juga karakter, dengan sangat memperhatikan potensi sehingga setiap siswa dihargai dengan dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Alhamdulillah, setelah 1 tahun pelajaran anak saya di SMP YPPSB Sangatta Utara, banyak sekali peningkatan yang dialaminya. Bukan hanya hal akademis, tetapi juga dalam hal kepribadian dan pertemanan. Di bawah bimbingan tenaga pengajar yang handal dan kompeten, mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, sehingga dapat memotivasi anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga kompetitif. Pilihan tepat bagi saya memilih SMP YPPSB sebagai sekolah yang unggul, yang mampu menciptakan generasi unggul dan berakhlak. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap program yang dijalankan oleh SMP YPPSB, mengingat di masa pandemi ini sangat sulit sekali menjalankan pembelajaran offline secara maksimal. Namun, SMP YPPSB tetap berkomitmen memberikan kualitas pendidikan yang baik terhadap siswanya. Saat ini, SMP YPPSB memiliki program yang tidak hanya membentuk kualitas pendidikan yang baik, namun juga fokus kepada pembentukan akhlak, cinta Tuhan, dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komite SMP YPPSB mewakili seluruh orang tua wali murid SMP YPPSB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru SMP YPPSB beserta staf yang selama ini selalu semangat
kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran siswa-siswinya meskipun di masa pandemi. Dengan segala keterbatasan, Bapak Ibu Guru SMP YPPSB selalu berusaha dengan semangat mengembangkan bakat dan minat siswa-siswinya dengan mengikutkan berbagai perlombaan yang tentunya dibekali dengan berbagai bimbingan meskipun hanya bisa dilakukan secara online. Alhamdulillah, terbukti siswa-siswi SMP YPPSB mampu meraih berbagai prestasi di berbagai bidang baik internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Semua itu tidak lain karena perjuangan dan usaha keras yang tak pernah kenal lelah dari Bapak Ibu Guru SMP YPPSB. Sekolah kita juga merupakan sekolah aktif literasi nasional. Kita wajib bersyukur dan berbangga menjadi bagian dari SMP YPPSB, sekolahnya para juara. Fasilitas dan prasarana yang lengkap, ditunjang dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, lulusan SMP YPPSB dapat meraih hasil yang optimal dan pengalaman yang berguna di masa mendatang. Itulah mengapa saya sangat bangga sekolah di sini. Di sini mengajarkan bahwa akademis bukanlah segalanya, tetapi bakat dan minat dari tiap siswa tidak kalah penting. SMP YPPSB